竟然在他身边。天阳钟，传天。Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film menunggu series dari film yang berjudul The Legend of Taiji Sword Immortal untuk part yang ketiga. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Pada episode terakhir kemarin, ketua klan Dongfang yang tidak lain kakek dari Xiaohou kalah dalam pertarungan melawan dua praktisi dari ras iblis yang bersekongkol dengan penguasa kota Yunhai. Lalu dari dalam istana bawah tanah klan Dongfang, Xiaohou tahu kalau ras iblis sedang menyerang kakeknya, jadi ia pun ingin segera membantunya. Ayahnya pun memberikan boneka jiwa pedang yang di level pedang abadi. Ayahnya menjelaskan jika Xiaohou ingin bertarung melawan ras iblis, Xiaohou harus membawa boneka tersebut bersamanya. Ayahnya meminta Xiaohou untuk membuat aliansi dengan boneka tersebut dengan darahnya agar menjadi miliknya. Setelah membuat aliansi dengan boneka tersebut, ayahnya memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Dong Fang Hao. Ia memberikan tablet giok yang ada di dalam kotak dan meminta Xiaohou untuk mengingatnya. Dan tablet giok tersebut berisi metode menghancurkan ras iblis. Tapi Xiaohou harus memberikannya kepada pedang abadi yaitu Yu Yangzi dari sekte abadi Taiji. Xiaohou sedikit kesal kenapa ia tidak bisa menggunakannya sendiri untuk menyelesaikan krisis klan Dongfang saat ini. Ayahnya menjelaskan kalau sekarang waktunya belum tepat karena Xiaohou harus membangun kekuatannya terlebih dahulu. Ayahnya meminta Xiaohou untuk berlatih dengan keras dari sekarang. Jadi Xiaohou pun akan menuruti apa kata ayahnya dan akan memberikan kotak tersebut kepada paman Yu Yangzi. Xiaohou juga ingin mencari ayahnya, namun ayahnya meminta Xiaohou untuk jangan mencarinya. Karena ia punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Di saat bersamaan, ia tahu kalau kakeknya dalam bahaya. Xiaohou pun keluar dengan bantuan boneka abadinya untuk menolong kakeknya. Salah satu praktisi ras iblis dengan mudah dijatuhkan oleh boneka pedang Xiaohou. Lalu Xiaohou meminta ras iblis untuk melepaskan kakeknya. Namun praktisi ras iblis meminta Xiaohou untuk menyerah karena kakeknya ada di tangannya. Tanpa basa-basi, boneka pedang abadi milik Xiaohou pun langsung menyerangnya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Praktisi ras iblis tersebut juga dengan mudah dilumpuhkannya. Kedua praktisi tersebut pun memilih mundur dan ingin melarikan diri karena Xiaohou terlalu kuat. Namun, Dong Fang Hao tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia menggunakan teknik boneka pedangnya yaitu pedang abadi surgawi untuk menyerangnya. Seketika, kedua praktisi ras iblis tersebut pun mati hancur tak tersisa. Penguasa kota Yunhai sangat ketakutan dan beralasan kalau ia dipaksa oleh utusan ras iblis untuk melakukannya. Xiaohou menjelaskan kalau tanpa bantuan ayahnya penguasa kota Yunhai tidak akan bisa mencapai tahap Zifu. Ia juga marah kepada tetua tertinggi yang berkhianat kepada klan Dongfangnya. Tanpa ragu-ragu, Xiaohou pun mengeluarkan kekuatannya. Mereka pun sangat ketakutan dan meminta maaf kepada Xiaohou. Namun Xiaohou langsung menyerangnya dan menghapus kultivasi mereka berdua. Xiaohou menjelaskan kalau ia telah menghilangkan kultivasi mereka berdua dan selamatkan hidupnya. Ia meminta kepada mereka untuk jangan kembali lagi ke klan Dongfang jika tidak ingin mati. Mereka pun langsung pergi meninggalkan klan Dongfang. Tak selang berapa lama, Xiaohou membawa kakeknya ke kediaman untuk beristirahat. Lalu Xiaohou menjelaskan kepada kakeknya kalau ia mempunyai sesuatu yang penting untuk pedang abadi Yu Yangzi di sekte abadi Taiji. Ia ingin bergabung dengan sekte abadi Taiji karena kedatangan utusan ras iblis bukanlah kebetulan. Dan mungkin mereka sudah menyusup ke sekte abadi.
Jadi Xiaohou harus segera berlatih untuk melawan ras iblis bersama paman Yu Yangzi. Kakeknya pun mengizinkan dan meminta Xiaohou pergi secepat mungkin. Seketika, token milik ayah Xiaohou pun mengirim pesan kepada paman Yu Yangzi. Dan dari pavilion Gunung Taiji, di sana ada paman Yu Yangzi dari Sekte Abadi yang menerima pesan dari klan Dongfang. Di sana juga ada Jiang Baisong dari Sekte Abadi yang sedang menemaninya. Ia menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Paman Yu Yangzi memberitahu kalau ada pesan dari Muxun ayah Xiaohou. Ia menjelaskan kepada Jiang Baisong, Muxun meminta Yu Yangzi untuk bertarung melawan ras iblis saat itu, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan ia tidak tahu keberadaannya sekarang. Jadi ia akan meninggalkan Sekte Abadi Taiji untuk sementara waktu ke klan Dongfang. Karena Muxun telah mengirim pesan, jadi ia harus pergi ke klan Dongfang untuk melindungi putranya. Paman Yu Yangzi pun pergi ke klan Dongfang untuk menjemput Xiaohou. Jiang Baisong meminta memberitahu dirinya jika mendapat masalah. Di sisi lain dari pulau timur dunia, di istana pulau, Moye, ia adalah pelindung ras iblis, ia sedang berdiskusi dengan bawahannya, yaitu Yuan Shan dan Yu Zhu, untuk membahas menaklukkan dunia agar dunia menjadi milik ras iblis. Mereka mengira kalau Muxun sudah meninggal, dan generasi muda Sekte Abadi tidak memiliki pemimpin. Di saat bersamaan datanglah murid dari pelindung ras iblis yaitu Sentu Yaxin. Ia memberitahu kepada gurunya kalau utusan ras iblis yang ia kirim untuk memata-matai klan Dongfang sudah mati. Mereka pun sangat terkejut. Sentu Yaxin juga menjelaskan kalau utusan ras iblis telah dibunuh oleh Do Fang Hao, putra dari Muxun. Yuan Xuan pun terkejut karena yang ia tahu kalau Dong Fang Hao hanyalah anak kecil. Yaxin tahu kalau Dong Fang Hao memiliki tubuh roh kayu Tao. Yaxin juga memberikan pesan dari dua utusan yang telah mati kepada gurunya. Seketika guru Moye sangat marah karena Muxun telah kembali. Ia menjelaskan Muxun telah lama bersembunyi dan sekarang telah kembali. Ia tahu kalau Muxun sepertinya telah menemukan cara untuk menghadapi ras iblis. Dan ia ingin tahu apakah hal tersebut ada hubungannya dengan putranya. Ia tahu kalau Dong Fang Hao memiliki tubuh roh kayu dan Dong Fang Hao harus mati. Lalu Moye meminta Yuan Shan dan Yu Zhu untuk pergi dengan Yaxin dan lakukan dengan cepat untuk menangkap Dong Fang Hao hidup-hidup. Karena ia sangat berguna. Dan dari luar kediaman klan Dongfang, paman Yu Yangzi pun telah sampai di sana. Kedatangannya adalah untuk menjemput putra Muxun yaitu Dong Fang Hao. Xiaohou pun maju dan memperkenalkan diri. Ia bertanya kepada paman Yu Yangzi kenapa ayahnya belum kembali. Yu Yangzi menjelaskan kalau ayahnya telah membuat rencana untuk Xiaohou. Dan ia yakin kalau ayahnya aman dan sehat. Yu Yangzi juga yakin kalau Muxun tidak bersalah. Karena di saat bertarung dengan ras iblis bersamanya, ia telah bersumpah untuk melindungi dunia. Dan tidak mungkin Muxun mengkhianati sektenya. Sebelum pergi, Xiaohou juga meminta paman Yu Yangzi untuk menolong adiknya yang terkena racun dingin. Paman Yu Yangzi pun berjanji akan menolongnya setelah ia kembali. Xiaohou dan paman Yu Yangzi pun berangkat ke sekte immortal. Di perjalanannya, paman Yu Yangzi bertanya kepada Xiaohou apakah ayahnya meninggalkan cara untuk menghadapi ras iblis. Xiaohou pun mengatakan kalau ia membawa kotak yang diberikan ayahnya. Paman Yu Yangzi memberitahu kalau kotak tersebut hanya bisa dibuka dengan sihir Taiji. Namun Xiaohou merasa ragu apakah sekte abadi Taiji akan menerima dirinya karena ayahnya belum dibebaskan. Yu Yangzi menjelaskan sekte abadi Yunhai telah menutup lembah Longyun. Tidak ada orang luar yang diizinkan melihat pemandangan tersebut. Tapi ayah Xiaohou dituduh mengkhianati sesama muridnya. Dan ia pikir sekte abadi Yunhai melakukan hal tersebut untuk menutupi kebenaran. Dan ia meminta Xiaohou bekerja keras agar tidak mengecewakan olehnya. Tak selama berapa lama, paman Yu Yangzi merasakan ada seseorang yang menghadangnya. Ia tahu kalau mereka dari ras iblis. Tanpa basa-basi mereka langsung menyerang Yu Yangzi dan Xiaohou dengan formasi abadi iblisnya. Ia juga dengan mudah menghancurkan formasinya dan membuat Yuan Shan terkena serangannya.
Lalu apakah Dong Wang Hao dan Yu Yangzi bisa mengalahkan mereka? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih.